Selamat pagi teman-teman semuanya, pecinta merpati balap sprint ya. Saya mau mereview bagaimana memilih indukan yang bagus buat calon pasangan pembalap yang sudah jadi untuk ternak, ini khusus ternak. Jadi kalau ingin menghasilkan anakan yang bagus, harus memilih indukan yang benar-benar spesial, istimewa gitu ya. Dari bodinya sini, dari bodinya begini ya, bodi sampai larnya, dan tentunya indukan ini mempunyai silsilah. Jadi indukan apa yang harusnya digunakan untuk menjadi pencetak di kandang pembalap ya teman-teman ya. Pertama-tama kita perhatikan dulu, merpati ini awalnya silsilahnya, bapaknya dia adalah pembalap sprint ya, kualitas bagus. Terus ibunya adalah hasil silangan dari pembalap juga. Akhirnya saya memilih indukan ini untuk saya jadikan suatu mesin pencetak indukan. Jadi pejantan A misalnya saya jodohkan dengan betina ini, indukan ini, terus keluar anaknya saya pilih 1, 2 sampai 3 periode atau sampai 5 periode yang menurut bagus. Terus saya ambil betinanya lagi, saya jodohkan dengan pejantan B, dan begitu seterusnya. Punya anak lagi saya jodohkan, saya peta lagi, saya jodohkan dengan pejantan C. Nah akhirnya dari anak indukan satu ini akan menghasilkan banyak pembalap dari beberapa pejantan A, pejantan B, pejantan C, dan pejantan D. Nah akhirnya hasil pejantan tadi punya beberapa anak yang jantan. Nah, kita lihat di antara pejantan A, B, C, D itu mana yang terbangnya paling cepat di antara 4 pembalap itu. Nah ketika muncul pembalap yang paling bagus, itu yang kita gunakan untuk bermain di tempat andokan. Nah ciri-cirinya gimana supaya tidak salah dalam mencetak pembalap dari betina ini ya, indukan yang bagus? Pertama begini, dari postur tubuh dulu. Postur tubuh ini panjang sekali ini untuk betina ternak ya. Ini panjang, pertama panjang. Terus larnya kita lihat dulu ya, larnya ini rapat sekali. Lar untuk betina ini sangat mempengaruhi sekali, nanti akan banyak menurunkan kualitasnya dari indukan betina ini. Nah larnya rapat sekali ya, pertama itu ya. Terus dari leher ini jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. Terus usahakan juga dari kepalanya itu cari yang kecil. Ini kecil, kepalanya kecil kayak burung puter atau perkutut, ini kecil sekali. Terus hidungnya ini tipis ya teman-teman ya, hidungnya tipis, jangan besar, karena nanti kalau besar anaknya juga bisa besar. Kalau tipis mungkin untuk memompa angin di udara juga bagus. Nah itu ini tidak saya kasih makan biar kelihatan di tulangannya ini ya. Kalau kasih makan nanti tidak kelihatan kalau kenyang. Nah ini untuk sampel video saya memang tidak saya kasih makan
Nah ini ya tulangannya ini. Ini usahakan cari yang agak menonjol. Yang bagian sini. Ini kalau ditekan ini kan ada penonjol ini. Ini. Nah, diharapkan nanti anaknya itu punya dada ini, tulangan ini juga menonjol karena ketika terbang begini itu kan ini juga mempengaruhi. Terus lagi dagingnya usahakan yang agak kenyal ini memang nah agak kenyal. Terus terasa halus, cari yang halus untuk indukan, untuk bibit nanti hasil anakannya juga kenyal dan indukannya halus ya. Nah ini jangan cari yang ronggar sekali, cari yang biasa dari indukannya. Terus usahakan ininya juga tebel, supitnya ini tebel atau bagian ini sekitar ya sekian ya, sekian jaraknya ini sekian, ini saya tekan ini sekian. Terus supitnya ini keras ya, jangan rapat-rapat tapi keras ya. Kalau rapat ini telurnya ini. Terus setelah itu bulu ini mempengaruhi. Jadi ketika kita mau ternak, bulunya dari sayap tadi ya. Terus bulu ini halus, cari yang mengkilat. Ini cari yang mengkilat. Jadi indukan yang bagus itu bulunya mengkilat ya, cari yang mengkilat pertama itu. Bulunya cari yang mengkilat, warna apa aja boleh, tapi misalkan ciri-cirinya itu seperti itu. Ini paruhnya ya, tadi hidungnya kan tipis. Nah paruhnya cari yang agak pendek, agak tebal ya, pendek agak tebal untuk indukan. Nah terus bagian yang berikutnya adalah mata cari yang bening biar awas nanti hasil anakan keturunannya itu memang bagus ya teman-teman ya. Cari yang awal yang bersih gitu. Warna mata bebas tapi bersih, ini bening gitu ya. Jadi akan mempengaruhi anaknya nanti, pengeluarannya itu matanya tajam-tajam, awas di udara, terbang tinggi itu enak ini ya. Ini matanya bening. Terus kalau untuk mau digunakan untuk induk betina, usahakan yang tua, jangan yang masih muda digunakan untuk breeding ya, untuk ternaknya itu jangan, nanti anaknya kurang bagus. Usahakan yang tua, ini usianya sudah tua ini burung ini, anaknya bagus sekali, punya anak ini udah anaknya udah siap dimainkan ya. Nah, bagaimana teman-teman, sudah bisa dipahami ya. Nah terus ekor kalau menurut saya ini pengalaman ini, ekornya diginikan dulu ekornya. Ini kan ekor ya, ekor ini ekornya diginikan, diginikan. Nah diginikan. Kalau nanti ekornya itu melingkar begini, modelnya begini, itu untuk ternaknya hasilnya bagus ya. Untuk ternaknya hasilnya bagus. Satu, dalam mengerami juga dia bagus, meloloh anaknya bagus. Terus hasilnya gimana? Hasilnya juga bagus karena ketika model ekor yang begini ya, ekornya yang apa ini ya, ini agak kalau diginikan kan ini agak gini, itu kalau terbang anaknya cenderung tembaknya itu pendek, shotnya pendek, jadi jarak pendek, bisa dikatakan nembak keras. Supaya anaknya nembak keras,
ciri-cirinya sebagai berikut tadi. Ekornya ini juga mempengaruhi. Kalau anaknya nanti enaknya keluar ekor begini, nanti tembaknya keras sekali. Ya. Terus ini bagian sayap, ya, ruasnya ugel-ugelnya ini. Nah, ugel-ugelan ini harus tebal. Jangan cari yang lembek, cari yang tebal. Karena anaknya nanti mempengaruhi punya sayap yang tebal, akan terbang jauh kuat sekali. Cari yang tebal, teman-teman. Ya, ini tebal ini. Ini tebal. Jadi kalau mau ternak, cari yang posisinya betina yang badannya panjang, paruhnya tadi sudah, ya, matanya bening, tulangnya ini dicari agak menonjol dikit. Dibandingkan betina yang lain belum tentu ada yang menonjol, cari yang agak menonjol dikit. Terus ininya lembut, halus, daging gitu loh, ada dagingnya sini. Terus ini jangan yang rapet. Karena untuk bertelur itu dibutuhkan tempat yang tapi cari yang keras ininya. Jangan yang rapat tapi yang keras. Ada kan yang ininya lentur, ada. Cari yang keras. Ini keras ini. Ini keras tapi juga nggak rapat. Nah. Terus kalau mau pegang merpati ya, merpati itu kakinya begini. Nah, kalau dipegang merpatinya begini, wah ini super cetak ini. Hasilnya anaknya nanti persis bapaknya, kebanyakan. Saya sudah mencoba, ini saya jodohkan dengan kelabu, anaknya keluar kelabu semua. Ya, saya coba dengan pelontang, ya, anaknya keluar pelontang juga. Nah, jadi kalau pegang merpati kakinya di antara pegang begini, kakinya di antara pegang, tiba-tiba begini ya, nah, nyilang begini, dah itu bagus buat indukan. Insya Allah bisa mengeluarkan dengan yang bagus-bagus. Nah, model betina begini tuh telaten ngerawat anaknya. Oke teman-teman, nah, cukup sekian dulu ya. Nah, kapan-kapan disambung lagi. Itu adalah ciri-ciri betina yang bagus buat indukan, untuk merawat anaknya bagus, menghasilkan anak-anak yang bagus. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pecinta merpati balap, Catherine ya, dari Merpatiku Balap. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk menambah perkembangan channel ini. Terima kasih teman-teman semuanya.